mereka-mereka ini kan sudah lama ya bergantung dengan subsidi. Nah, itu juga mungkin suara mereka yang membutuhkan layanan ini juga harus dipertimbangkan gitu. Jangan cuman sampai end up jadi another name atau another numbers in the statistical report gitu. Hai sahabat TCID, kamu sedang mendengarkan podcast Suar Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. 2026 baru jalan sekitar 40-an hari Sobat TCID, tapi berita yang bikin deg-degan tuh banyak banget gitu. Yang gerak di bidang ekonomi kayaknya investment bikin pusing ya. Kalau masuk di cryptocurrency deg-degan gitu. Totally doom. Harga emas naik turun gila-gilaan. Kasus IHSG sama MSCI belum kelar begitu. Perpolitikan udahlah. Masih banyak banget isu yang emang perlu bisa kita bahas gitu. Tapi di sisi yang lain, ada satu yang menarik dan ini tuh terkait sama kepentingan publik gitu Sobat TCID. Kita ngeliat bahwa banyak sekali peserta BPJS Kesehatan atau penerima BPJS Kesehatan di yang kelas PBI begitu ya, tiba-tiba nggak bisa mengakses layanan BPJS begitu. Bahkan di headline sosial media ada yang bilang banyak banget orang pasien gagal ginjal itu tidak bisa hemodialisa yang kategori PBI ini. Diskusinya ramai banget, bahkan kita bisa melihat bagaimana BPJS Kesehatan itu tuh melakukan klarifikasi bagaimana peserta PBI itu bisa mendapatkan benefit dari BPJS begitu ya. What's wrong juga BPJS melakukan klarifikasi juga, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu tuh juga dikasih tahu sama BPJS. Pertanyaannya adalah apakah ini tuh hanya permasalahan integrasi data yang memang belum sempurna atau ada permasalahan-permasalahan lain yang perlu kita kulik begitu. Dan di Suara Akademia kali ini kita bakal ngobrol tentang permasalahan yang belum lama kita ributin gitu ya. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mas Rian Rahmat Nugraha. Beliau adalah dosen dari FKKMK UGM. Kepanjangannya adalah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Halo Mas Rian, apa kabar Mas? Halo, selamat siang. Oke, TCID. kabar baik ya Mas ya? Baik. Oke, Jogja gimana nih Mas? Ya, Jogja kadang gloomy, kadang cerah. Kalau cerah panas, kalau gloomy dingin. Oh, oke. Tapi musim-musim sekolah kayak gini belum masuk gitu atau udah mulai padat lagi nih di Februari kan? Biasanya kan puasa kayak banyak yang libur tuh. Iya, justru rata-rata pada ngejar target kan sebelum bulan puasa. Jadi Oke. kita juga ada beberapa target yang pengen dikejar sebelum bulan puasa. Tapi ya so far so good. Oke, nice to know it. Yang nggak good adalah pemberitaan soal BPJS nih, Mas Ria. Totally not good. Karena peserta BPJS PBI itu dapat sorotan gitu ya. Yang bikin Iya, deg-degan iya. sih sebenarnya ketika ada omongan soal integrasi data ke sistem data tunggal sosial dan ekonomi nasional, dan ini berdampak ke penerima bantuan dari BPJS gitu. Especially yang hemodialisa tuh bikin lumayan deg-degan. Kalau Mas Rian sendiri nih ngelihat ketika pertama kali berita ini tuh burst gitu Mas. What's your opinion about it? Ya, kalau saya ada dua hal sih. Yang pertama, it's unexpectedly expected sebenarnya ya. Karena karena kan ini terkait dengan data kesejahteraan sosial ya Mas. Jadi kalau mungkin sedikit cerita dulu, sebelum adanya DTSEN itu kan baru tahun 2026 ini ya. Itu kan ada DTKS ya. Cuman integrasinya itu kan bertahap memang. Dulu waktu DTKS itu kalau tahu, itu kan kita integrasi data kepesertaan BPJS dengan data NIK ya kan. Jadi pelan-pelan tuh, mulai dari DTKS dulu, terus sekarang disandingkan juga dengan data sosioekonomi kan. Karena memang pengelompokan PBI ini atau penerima bantuan iuran ibaratnya JKN BPJS yang disubsidi begitu, itu harus mengikuti syaratnya itu apa, harus masuk desil tertentu, jadi harus masuk ke dalam kategori income tertentu ya kan. Nah itu yang abrupt menurut saya. Nah abrupt ini memang kalau misalnya dulu DTKS itu bertahap sekali karena memang datanya banyak sekali, bahkan itu sesimpel kayak NIK dengan data kepesertaan BPJS gitu. Nah sekarang kita mau coba integrasi lagi data yang udah awalnya diintegrasi dengan data-data lain seperti data sosioekonomi. Nah ini memang kalau kita tidak memenuhi prasyarat tertentu, memang
bisa jadi terjadi hal seperti ini. Jadi makanya saya bilang unexpectedly expected. Yang kedua ya memang ketika kita harus melakukan sesuatu itu seperti yang saya bilang tadi ada prasyarat Ya. ada sesuatu yang harus dipenuhi dulu supaya mulus. Karena kan kita berpindah ya dari satu sistem ke sistem lain seperti itu. Oke, tapi perpindahan data ini tuh sebenarnya bisa kita bilang gegabah dan cenderung mengabaikan masyarakat nggak sih Mas? Karena kan yang nggak bisa hemodialisa gitu, atau istilahnya kalau orang-orang yang udah familiar HD gitu ya, itu kan kayak bikin repot tuh, karena kalau udah ngomongin HD ini ngomongin urgensi, dan orang kalau nggak HD bisa meninggal dunia nih Mas. Benar. Kalau misalnya udah stadium akhir itu memang hidup seseorang tuh bisa bergantung sama cuci darah. Kita bahasa awamnya kan cuci darah ya. Yep. Jadi emang cuci darah ini diperlukan gitu. Karena kalau lewat jadwal cuci darah udah itu pasien tuh bisa perburukan dan ya who knows lah what's gonna happen. Yang jelas outcome-nya buruk gitu kan. Jadi memang bagi mereka yang berada pada kondisi klinis tertentu, terutama gagal ginjal yang sifatnya udah kronik, itu memang benar-benar diperlukan. Makanya it's a end life sentence kalau misalnya nggak bisa dapat cuci darah ya. Nah, yang saya lihat di sini memang ada gap yang cukup gede ya antara kegagalan administratif dengan pemberian layanan. Karena kan kalau misalnya kita lihat kemarin juga saya nonton juga nih sidang DPR ya kan yang Pak Purbaya juga. Yang benar. Jadi ini adalah dua hal yang mungkin harusnya saling padu tapi ini nggak padu antara administratif kepesertaan dengan pemberian layanan. Nah, kalau misalnya kita lihat kan DTKS yang sekarang udah DTSEN ya, itu kan memuat, dia kan ada surat keputusannya tuh yang HKU dari Mensos yang 1 Februari ini tentang list penerima manfaat PBI yang baru ya kan. Nah, itu kan sifatnya administratif. Artinya apa? Artinya BPJS-nya ditanggung nih oleh negara untuk orang-orang ini. Artinya kalau misalnya dia masuk penerima bantuan iuran yang harusnya dia bayar sendiri 42.000 per bulan, tapi 42.000 per bulan ini disubsidi oleh negara ya kan. Nah, itu yang sebenarnya ditanggung oleh kementerian atau negara. Nah, tapi di satu sisi kan ada pemberian layanan ya. Jadi rumah sakit memberikan layanan itu yang sebenarnya ini ada mismatch. Kenapa harus pemutusan pemutusan subsidi itu langsung besoknya rumah sakitnya nggak mau terima gitu. Itu kan bayarnya bulan kapan, subsidinya nggak dibayar bulan kapan, tapi kok tiba-tiba rumah sakitnya bilang nggak bisa nih diterima karena udah tidak masuk lagi kategori PBI. Artinya apa? Administratifnya tidak ada kompensasi, tidak ada kata maaf gitu seperti itu. Nah, di satu sisi juga kita harus pahami juga ya berbagai perspektif di sini. Misalnya contoh, kalau misalnya rumah sakit kan kalau misalnya dia mengeluarkan biaya HD itu resource-nya mahal loh Mas. Kalau misalnya per hari aja itu mungkin satu kali episode HD itu bisa 2 jutaan ya. Itu untuk beberapa orang itu terutama pandan berbeda itu katastrofik loh. Sekali bayar 2 juta itu mereka bisa langsung nggak bisa makan sebulan atau seperti apa. Di sisi lain rumah sakit dengan mengeluarkan resource seperti itu dia nggak tahu nih bakal ditutup dengan apa nih kos ini kalau misalnya kita terima bapak ini, padahal bapak ibu ini misalnya pasien ini tidak lagi ditanggung oleh PBI. Nah, sirkuler ini kan sesuatu kebijakan ini kan harusnya ada pertama yang jelas ada pilotnya. Artinya apa? Artinya at least mitigasi dampaknya harus diperhatikan gitu. Nah, mungkin ini menurut saya absen ya mitigasi dampak, dan juga yang namanya pengalihan sistem, perbaruan data itu harus ada grace period, harus ada bufferingnya gitu. Jangan tiba-tiba 1 Februari SK-nya keluar, 2 Februari orang mau hemodialisa terjadwal nggak bisa akses. Nah, ini yang sebenarnya jadi permasalahan di situ. I see. Jadi gray area untuk proses migrasinya itu nggak disediakan. Ini yang bikin data tunggal itu tuh jadi bermasalah ya, Mas Rian, di situ ya? Betul. Jadi misalnya
surat keputusan kalau misalnya seseorang udah nggak ditanggung PBI keluar 1 Februari, itu 2 Februari itu udah nggak bisa langsung akses. Itu kan ini ya, yang ya, nggak tersedia waktu juga untuk penerima manfaat untuk entah itu reaktivasi kayak entah itu, belum lagi kalau kita bicara orang yang seeking and life treatment, mereka kan bergantung sama orang lain Mas untuk aktivitas sehari-hari ya kan. Misalnya usianya lanjut, udah immobilize, jadi dia nggak bisa bergerak, pakai kursi roda dan segala macam. Mana bisa mereka dapat info terus, aduh harus ke Dinsos nih saya, harus ke kan kalau misalnya di ini kan Kemensos kan Dinsos ya, aduh saya harus perbarui data PBI saya ke Dinsos, itu kan mereka nggak bisa juga gitu. I see. Permasalahan sistem tuh one thing Mas, tapi ada juga hal-hal yang orang akhirnya menyoroti begitu, permasalahan orang yang masuk ke kategori penerima bantuan iuran nih. Identifikasi orang yang masuk ke PBI ini juga sering bermasalah gitu, kayak datanya ada warga miskin tapi nggak kedata, ada yang beruntung, bukan beruntung sih, ada yang Benar. tidak masuk kategori miskin, tapi gara-gara dekat sama RT, dekat sama RW, atau punya orang dekat sama Dinsos, masuk PBI, jadi nggak perlu bayar BPJS nih, Mas. Benar. Nah, dengan situasi yang masalah yang ini, sebenarnya DTSN itu bisa menyelesaikan masalah, apa ya, data yang nggak cocok sama situasi real ini nggak sih, kalau ngomong situasi ideal ya? Ya, jadi kita ngelihat dulu susunan DTSN ya. Ya kan yang aku tadi barusan share juga, kalau DTSN ini kan migrasi dari DTKS. Artinya sudah ada data sekitar 90-an juta ya penerima PBI. Itu diintegrasikan datanya dengan data yang lain dari DTKS ke DTSN gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya dia dari awal memang beliau-beliau ini atau orang-orang yang kurang beruntung yang tidak ada masuk ke dalam kepesertaan PBI itu tidak hadir, maka tidak masuk. Artinya kan dia tidak menerima cohort atau tidak menerima populasi baru dari luar. Kan jadi ibaratnya existing data being migrated into new type of data. Jadi satu cohort, tapi yang lain-lain di luar kan nggak dapat. Nah, sebenarnya ada beberapa cara sih sebenarnya supaya DTSN ini lebih efisien ya, karena harus ada mekanisme jemput bolanya juga. Kalau misalnya saya pernah juga kita ada penelitian juga sampai ke Maluku Utara itu, kepesertaan JKN itu banyak yang nggak bisa karena orang-orangnya ada di daerah terpencil seperti itu. Jadi harus ada mekanisme jemput bola itu pertama. Jemput bola itu berarti nggak cuman tim dari daerah itu harus aktif jemput bola. Kalau misalnya ada orang yang masuk dalam kategori PBI, belum masuk PBI, itu harus mereka segera umpan balik ke data supaya mereka dimasukkan. Dan juga dan memang PBI ini unik ya, karena PBI ini kan sebenarnya subsidi ya kan, subsidi atas sistem yang mereka itu yang masuk dalam JKN kelas 3 ya kan, kelas 3. Nah, PBI sendiri subsidi sebenarnya ada banyak. Subsidi kalau misalnya kita lihat dari pembiayaan kesehatan itu, subsidi PBI itu ada yang berasal dari pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Nah, biasanya yang sering miss itu mereka-mereka yang masuk ke pusat atau daerah, terutama yang di daerah terutama. Karena apa? Karena kebijakan daerah itu berubahnya lebih volatil dibanding yang pusat. Nah, kalau pusat kan penganggarannya sentral, ya kan? Penganggaran sentral. Dan juga itu sudah dimasukkan dalam APBN, artinya kalau misalnya sudah masuk APBN sudah akan ditanggung lagi untuk tahun depannya secara otomatis, kecuali ada perubahan ya, misalnya ternyata dia diidentifikasi udah nggak masuk PBI lagi dan segala macam, dan itu individual lah, hanya pencilan atau outlier saja. Tapi kalau misalnya di daerah itu yang kadang daerah menganggarkannya berbeda-beda tiap tahunnya, ini juga jadi problem gitu. Nah, makanya kan sekarang salah satu wacananya adalah kalau misalnya memang tidak ada yang ada PBI, ada potensi masuk PBI tapi belum masuk PBI, itu mungkin bisa dianggarkan lewat pemerintah daerah karena memang ada menunya. Misalnya di dana bagi hasil itu ada menunya Mas, untuk penganggaran subsidi PBI dari skema pembiayaan daerah seperti itu. Oke. Itu satu nih, kita ngomongin soal dari sisi administratifnya ya Mas ya. Sekarang kita ngomongin soal yang menjadi korban gitu. Pasien for sure jadi korban. Kita berbicara soal vaskes atau rumah sakit yang akhirnya juga jadi gelagapan karena
dia jadi samsak pertama yang ketemu sama pasien gitu kan. Kadang-kadang kalau rumah sakit bilang mohon maaf layanannya nggak bisa dilakukan lagi, orang taunya protes ke rumah sakit yang nggak mau nerima, bukan BPJS-nya nih mas. Damage-nya segede apa sih mas kalau misalnya ini benar-benar nggak dimitigasi gitu, dan orang tiba-tiba ya udah nggak bisa aja gitu, nggak dikasih tahu buat proses reaktivasinya nih mas. Iya, damage-nya gede ya. Damage-nya tuh kan sebenarnya kan kalau kalau misalnya kita lihat rumah sakit dan pasien itu kan dihilir ya. Jadi emang benar-benar yang melakukan ini sehari-hari itu mereka gitu. Kalau misalnya di hulu kan pembuat kebijakan, penganggar dan segala macam. Nah, tapi yang merasakan dampaknya bener kata Mas Syarif tadi, yang dihilir nih pasien, penerima manfaat sama pemberi layanan. Nah, kalau sebenarnya ada beberapa hal juga sih yang mesti saya note di sini ya. Nggak cuman dari segi kepesertaan PBI JKN ini yang sekarang sedang diperbincangkan, tapi banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya sosial itu memang butuh waktu untuk penyesuaian. Kalau misalnya Mas familiar, kemarin ini kan juga ada kebijakan seperti kelas rawat inap standar, KRIS. Ya. Sebelumnya juga di tahun pandemi juga ada kan waktu itu kita sempat mengubah jumlah premi JKN itu sendiri ya kan. Ya. Itu kan sebenarnya perubahan yang bahkan itu sudah dipertimbangkan dan sudah ada introduksinya pelan-pelan lah seperti itu ya. Nah, itu aja rumah sakit itu banyak yang punya pendapat sendiri lah. Ada yang tidak mau menjalankan, ada yang menerima tapi mungkin nggak bisa dan segala macam. Jadi respon rumah sakitnya itu bervariasi. Nah, bayangkan ini sesuatu yang terjadi overnight gitu. Terjadi overnight dan akhirnya apa? Rumah sakit pun di satu sisi begini, kalau kita jadi rumah sakit, kalau misalnya kita mau masukin pasien ini nanti dibayar pakai apa? Ya kan? Yeah. Daripada nanti masuk pasiennya di admit, lalu nanti rumah sakitnya ya udah kalau misalnya pasien nggak bisa, ya udah kita bebankan lah keseluruhan biaya cuci darah ini, kita kasusnya cuci darah misalnya, cuci darah ke pasien semuanya. Wah, itu pasien kalau PBI itu bisa ngutang kemana-mana, jatuh miskin, dan itu katastrofik dampaknya gitu kan. Nah, ini yang satu hal yang mesti kita note juga ya, kalau kita bikin kebijakan gitu, harus ada ibaratnya grace period dan juga harus ada introduction. Mungkin beberapa orang bisa bilang harus ada pilotingnya dan segala macam, tapi ini harus ada penyesuaiannya, dan harus ketika ingin melakukan mengadop kebijakan baru itu harus dipikirkan dampaknya dan sebisa mungkin dimitigasi gitu. Menarik kalau kita bahas mengenai situasi ini begitu, karena kalau ngelihat dari beberapa portal berita memang gara-gara proses migrasi data ini tuh ada 12 ribuan orang yang punya penyakit gagal cuci darah gitu gara-gara di PBI ini. So, ini lumayan serem. Artinya gini dong Mas, kalaupun memang misalnya di rumah sakit menerima begitu, dan let's say membebankan ke pasien bakal jadi susah gitu ya, karena memang statusnya PBI gitu. Kalau dibebankan kayak semurah-murahnya sejuta nggak sih cuci darah gitu ya, maksudnya karena memang ada anggota keluarga yang harus cuci darah. Rumah sakit itu justru jadi beban Mas, karena beban operasional rumah sakit pasti nggak kecil. Let's say ruangan hemodialisa tuh ada 15 mesin cuci darah deh, sehari 2 kali gitu biasanya. 2 kali 15, 30 juta, 60 juta beban sehari. Belum perawatnya, kayak gitu nih Mas artinya ya. Iya benar. Jadi kalau kita harus berkaca sama aktor yang ada di dalamnya juga, kan nggak bisa juga kita nyalain rumah sakit sepenuhnya. Kadang juga banyak hal yang sifatnya terkait dengan BPJS itu yang jadi palang pintu atau gatekeeper itu dokter yang ada di gawat darurat loh. Jadi misalnya contoh pasiennya datang gawat harusnya bukan gawat darurat ya, tapi pasiennya datang ke gawat darurat. Padahal ini bukan gawat darurat, harusnya ke poliklinik kan. Kalau misalnya masuk rumah sakit, dia terdaftar BPJS, JKN, dia harus bawa surat rujukan. Nah kan nggak bawa surat rujukan. Ini dokter IGD-nya yang harus jelasin ke pasien, Pak, ini harusnya Bapak ngambil surat rujukan dulu di klinik atau puskesmas, Bapak masuk ke poliklinik. Nah dari situ aja, artinya kan sebenarnya rumah sakit itu secara tidak langsung, walaupun tidak ada insentifnya atau tidak ada ibaratnya tidak ada tanggung jawabnya, rumah sakit lah yang menjelaskan terkait dengan sistem kesehatan yang berbasis jaminan kesehatan ini gitu. Jadi sebenarnya rumah sakit juga bebannya juga gede, betul. Oke. Tricky nih Mas. Anekdot yang lumayan banyak keluar di internet,
situasi ini tuh terkait dengan efisiensi begitu. Satu, pemerintah lagi efisiensi. Kedua, defisit anggaran gede-gedean yang dialami sama BPJS itu tuh ngebuat beberapa perawatan jadi terpaksa dibatasi nih Mas. Nah, apakah sebenarnya penonaktifan BPJS ini tuh juga ada kaitannya karena BPJS boncos terus nih gitu, naikin takut peserta nggak bisa bayar, ya kan? Harga segini aja banyak yang nggak mau bayar gitu. Layanan dibatasin, yang PBI nanti nggak dapat jaminan nggak dapat bantuannya begitu. Kayak tricky banget nih. Apakah gara-gara juga defisit ini Mas akhirnya jadi kesannya DTSCN itu jadi makin chaotic gitu Mas? Iya. Sebenarnya kalau saya bilang ya efisiensi ini jadi ada dua hal, langsung apa nggak langsung ya kan? Kalau tadi kan PBI itu kan PBI itu sumber dana untuk subsidi itu kan datang dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, ya kan. Kalau misalnya saya lihat yang kemarin di DPR Pak Purbaya Menteri Keuangan kita bilang kalau misalnya subsidinya tetap sama kok, angkanya nggak dikurangin, berarti artinya tidak ada secara terpusat gitu ya, secara intentional atau secara sengaja porsi dari subsidi kita dikurangin. Nah itu nggak ada ya kan, berarti mungkin tidak memang dari pusat tidak ada kebijakan seperti itu, dan memang saya nggak mendengar juga sih. Tapi memang ketika ada pengurangan subsidi, ada yang kita sebut efficiency gain. Jadi misalnya dalam 90 juta ketika ada salah penargetan subsidi, maka kan ketika itu dikoreksi, maka kan jumlah dana yang harusnya turun untuk subsidi itu kan bisa di-save ya kan, saving. Makanya kalau kita bicara subsidi juga, saya sering juga dengar kalau misalnya Pertamina juga melakukan subsidi yang targeted. Karena apa? Karena ada efficiency gain di situ. Memang betul, dan efficiency gain ini bisa bisa disuntik lagi ke dalam sistem untuk mengurangi beban biaya dari sistem kesehatan kita seperti itu. Nah, sampai sekarang sih saya belum bisa memastikan juga kalau misalnya memang efisiensi ini disengaja. Cuman memang ketika penargetan subsidi atau di dalam case ini subsidi untuk masyarakat yang tergolong PBI dalam jaminan kesehatan kita itu bisa di-adjust lebih efektif seperti itu akan ada efisiensi gain-nya seperti itu. Nah, itulah mengapa banyak kebijakan sangat-sangat juga salah satu pertimbangan ketika membuat kebijakan itu efficiency gain. Sebagai contoh saya bilang tadi kan, kelas rawat inapnya BPJS dibikin standar, itu ada efficiency gain-nya. Karena apa? Karena udah satu kelas aja, nggak usah ada rawat inap kelas 1, kelas 2, kelas 3 berdasarkan manfaatnya. Jadi rumah sakit tuh nggak keluar resource banyak gitu kan untuk yang sifatnya amenities, kasurnya aja sendiri satu ruangan lah dan segala macam kan. Di ruangannya ada pengharum dan lain-lain, toilet di dalam, walaupun itu standar ya. Nah gitu. Jadi memang untuk melihat intention ini kita harus benar-benar jeli juga gitu. Nah, tapi memang itu benar yang saya bilang, ada efficiency gain ketika subsidi itu ditargetkan tepat gitu. I see. Nah, kita berbicara soal rapat DPR yang Mas Rian sempat tonton gitu Mas. DPR kan ngedesak ada mekanisme aktivasi darurat ya buat peserta PBI ini yang tiba-tiba nonaktif gitu. Menurut Mas Rian, seberapa realistis nih Mas desakan ini buat dieksekusi segera sama BPJS Kesehatan? Mengingat kita sering ngeliat ya, proses reaktivasi itu tuh nggak segampang itu gitu. Kalau udah mulai urusan kayak mau ngidupin lagi tuh kadang-kadang ada aja di jalan tuh buat ngidupin lama banget. Meanwhile, pasien yang punya gangguan kesehatan yang levelnya udah kronis itu tuh juga nggak dikit gitu. Betul. Memang kalau reaktivasi yang sifatnya reaktivasi data itu biasanya makan waktu ya. Kayak misalnya kita lihat sistem klaim aja. Sistem klaim itu kan kalau misalnya rumah sakit nih, dia kan nanti akan memberikan pelayanan. Pelayanan diberikan misalnya cuci darah. Terus cuci darahnya kan direkod tuh sama rumah sakit ya kan. Oh, cuci darah bulan ini segini. Baru bulan depannya dia bisa ngeklaim tuh ke BPJS ya kan.
BPJS ini nih, saya ngeklaim segini orang, ini buktinya, ini pasiennya segala macam, barulah dibayarkan reimburse retrospektif Ya. rumah sakitnya. Dari situ juga sebenarnya rumah sakitnya juga deg-degan gitu kan. Ini diterima nggak ya kalau saya ngasih 100 pasien, walaupun sebenarnya mereka syaratnya udah lengkap semua, syarat medisnya dan segala macam gitu ya. Nah, itu aja kan sebenarnya butuh waktu ya. Nah, kalau reaktivasi ini kalau menurut saya bisa jadi ada tantangan di lapangan. Karena apa? Karena mungkin DTSEN tidak ada data klinisnya misalnya. Ya. Jadi ketika misalnya reaktivasi data kepesertaan, mungkin akan ada waktu tunggu migrasi data yang baru ke sistem BPJS, gitu Ya. kan. Jadi di data BPJS itu kan ada data utilisasi ya, penggunaan layanan, data klinis yang dari rumah sakit, itu kan ada di sana semua. Bisa jadi ada gapnya di situ. Jadi bukan kepesertaannya sih yang jadi soalan, karena kan itu udah dari data sen ya, di Ya. data sen ya. Tapi data terkait riwayat dia berobat di dalam BPJS dan segala macam, itu mungkin ada potensi seperti itu. Kalau kata saya sih bisa jadi sebenarnya, kalau memang pemerintah memang ingin benar-benar ini sifatnya tangkap darurat yang cepat, tapi ini subject to dana pemerintah. Harusnya pemerintah menyiapkan dana talangan, sama seperti kalau misalnya kejadian kan ada BPJS itu sudah ada list penyakit yang nggak mereka tanggung, misalnya Ya. pandemi COVID itu dibayar pemerintah dulu loh semua, terutama Kemenkes ya kan. Nah, mungkin di sini bisa pakai dana talangan dulu nih kalau misalnya memang dicari sumber dananya ada. Jadi yang mereka-mereka yang datanya migrasi tapi datanya butuh waktu, tidak berhenti pelayanan cuci darahnya. Karena pelayanan cuci darah itu kan rutin ya, Mas. Beda kalau misalnya pelayanan yang kayak sifatnya one off gitu. Misalnya demam berdarah gitu. Demam berdarah sekali diobati, pulang sembuh, udah nggak tahu lagi dia berobat demam berdarah kapan. Tapi kalau cuci darah kan rutin. Jadi kalau misalnya udah dijadwalin, Pak, setiap minggu sekali ya cuci darah, datang ke rumah sakit. Hari ini nggak bisa, besok datang nggak bisa, udah itu. Lewat berapa kali aja bisa, outcome-nya bisa buruk, bisa berujung kematian gitu. Walaupun itu cuma miss 1-2 kali jadwal cuci darah. Kalau kita case-nya ini ya cuci darah gitu, pasien harus cuci darah. Karena memang kalau kita lihat diskusinya, pasien cuci darah yang benar-benar disorotin nih ketika PBI ini, karena Betul. pengidap gagal ginjal banyak banget ya Mas Rian ya. Ya, pertama pengidap gagal ginjal banyak. Sekarang pengidap gagal ginjal nggak cuma di usia tua, di usia muda, Mas, sudah cuci darah sekarang. Karena ya gaya hidup ya, ada yang merokok, ada minuman berpemanis dan lain sebagainya. Jadi trennya yang cuci darah sekarang justru banyak yang muda. Nah, ini yang agak lain lah kata saya. Agak lain ini. Nggak kebayang, maksudnya anak muda terus masih kategori PBI itu serem banget sih. I mean, Iya, benar. bakal bahaya gitu. Nah, kalau misal kita akhirnya ngomongin soal solusi nih Mas Rian, kejadian penonaktifan massal ini tuh kan kayaknya jadi bayang-bayang ya buat yang PBI ya gitu. Yang non PBI mungkin apalagi yang daftar di kelas 1, kelas 2 tenang-tenang aja begitu. Tapi yang PBI nih yang bikin deg-degan. Bahkan ada pemberitaan ada orang yang dari non PBI jadi PBI yang karena di kelas 3 gitu. Datanya itu tuh kayak jelas butuh gray area. Tapi kalau kita berbicara ada yang mitigasi data, pembenahan kayak gitu itu, yang idealnya menurut Mas Rian itu kayak gimana supaya akhirnya apa ya, BPJS-nya sehat begitu, masyarakat tetap dapat layanan dan rumah sakit nggak jadi bagian titik tengah yang selalu kebentur nih Mas. BPJS-nya neken nanti ya bayarnya ya, terus pasiennya tuh kayak ngebentur juga kayak aku kapan dapat layanannya nih, kan rumah sakit jadi yang di tengah dan tembok yang selalu dihantam kiri kanan kan soalnya gitu. Benar. Langkah ideal yang perlu dilakuin apa nih Mas? Ya, kalau menurut saya sih yang pertama memang harus ada harus ada kompensasi dulu ya dari pemutusan status kepesertaan orang-orang ini, karena sistem administrasi itu nggak bisa happen overnight, tapi pemutusan layanan it can happen overnight loh. Seperti yang kita lakukan sekarang kan. Jadi ketika kita mengintroduksi sebuah kebijakan atau sebuah perubahan kebijakan baru, itu harus ada harus easing into it gitu, harus ada grace periodnya. Apalagi terkait dengan migrasi data yang bahkan ini kita bicara tentang migrasi data yang datangnya dari berbagai sumber, Mas. Jadi yang pegang data ini banyak. Ada Kemenkes, ada Kemensos, ada BPJS, dan ada stakeholder atau pemangku kebijakan lainnya. Ini harus ada
harus ada, ibarat kalau kata saya harus ada grace periodnya gitu, harus ada buffering time-nya gitu. Iya. Nggak bisa tiba-tiba kita putusin data sekarang, terus abis itu orang-orang yang udah berobat, udah terlanjur berobat dan berobatnya pun intens gitu ya, seperti pasien cuci darah, itu tiba-tiba nggak bisa merasakan manfaatnya lagi gitu. Em, itu harus dipertimbangkan. Yang kedua juga harus ada kompensasi. Jadi mereka-mereka yang memang berobat secara rutin ini nggak cuman harus diberi, nggak cuman tadi ya ada buffer time sehingga mereka juga bisa mempersiapkan secara finansial dan segala macam. Harus juga ada kompensasi juga nih dari pemerintah. Ibaratnya apa? Mereka-mereka ini kan membutuhkan layanan yang sifatnya akut. Yang akut ya, cepat, jadi harus dilaksanakan pada saat itu. Tapi mereka juga tidak ada waktu beralih ke pesertaan nih, gitu kan. Beralih ke pesertaan, bagaimana lagi, belum lagi data migrasi dan sebagainya, itu harus ada kompensasi. Jadi misalnya mungkin, oke, pada saat grace period data ini, untuk yang mereka mengidap penyakit kronis yang membutuhkan layanan yang rutin terjadwal, itu bisa ditanggung dulu oleh pemerintah, seperti itu. Karena kalau tidak, ini kita bisa kehilangan 20.000 orang yang harusnya bisa diselamatkan gitu. Iya. Untuk ini seperti itu. Dan kedepannya ya saya harap ya harapan kita juga semua pada sistem kita harus benar-benar matur ya. Menurut saya harus ada perbaikan tata kelola gitu. Kalau kita lihat kan sekarang ini justru jadi saling menyalahkan ya. Jadi kayak BPJS, oh itu kan tugasnya Kemensos, bukan tugas saya gitu. Terus habis itu Kemenkes ini dan segala macam gitu ya. Menurut saya harus ada tata kelola yang lebih baik ya, terutama untuk yang sifatnya multi stakeholder seperti ini gitu. Harus ada koordinasi yang lebih baik antara pemangku kebijakan. Ini bukannya menyalahkan pemerintah kita ya, bukan, tapi koordinasi antar pemangku kebijakannya harus lebih efektif. Karena apa? Karena kadang-kadang tuh kan mungkin ada karena deadline juga, misalnya ada deadline ini surat harus keluar kapan dan segala macam. Padahal ini sesuatu yang sifatnya menyangkut, tidak hanya menyangkut banyak pemangku kebijakan, tapi menyangkut banyak orang. Nah, ini harus dipikirkan lagi nih tata kelolanya. Jadi bagaimana caranya bisa memitigasi, karena mitigasi itu datang dari banyak pihak. Kemenkes juga harus mitigasi. Kalau misalnya ini pasien cuci darah, kita lewat semua 24.000 sekian misalnya. Ini kan ya outcome-nya pasti buruk. Dan kalau misalnya outcome-nya buruk, beban juga bagi rumah sakit, beban juga bagi, bukan cuma rumah sakit, beban juga bagi keluarga. Apalagi kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang diandalkan di keluarganya, seperti itu. Nah, itu sih yang mungkin dalam proses pemutakhiran data belum dipertimbangkan secara matang. Oke. Intinya memang pemutakhiran data tuh hal yang penting gitu ya, karena kan siapa tahu ada yang statusnya naik, tapi proses migrasinya kudu lebih smooth gitu kan, dan jangan sampai proses migrasi yang nggak smooth itu tuh membahayakan orang-orang yang statusnya nggak naik atau bahkan turun gitu, harusnya PBI ya, maksudnya jadi layanan tetap jalan, rumah sakit nggak rugi, masyarakat juga tetap sehat dan tetap bisa ke-cover layanannya gitu ya Mas ya. Betul. Oke. Bahkan kalau kata saya, mungkin untuk kasus yang hemodialis yang memang rutin, itu harus ada kompensasi dulu sampai datanya matur gitu ya. Kalau misalnya datanya belum matur tapi beliau-beliau ini tidak tahu mau berobat pakai apa dan segala macam, kan manfaat yang sudah dirasakan sekian lama itu tiba-tiba putus gitu. Tuh. Jangan sampai yang jumlahnya 20.000 itu dibandingkan dengan jumlah total kependudukan dan cuma jadi statistik ya Mas ya, karena ini nyawa gitu. Bener banget. Nah, setuju. Itu sering jadi masalah. Anyway, Mas Rian, permasalahan ini kita berharap dari pihak Kemenkes gitu ya, dinas sosial masing-masing provinsi dan juga daerah dan BPJS segera bisa sinkron gitu, dan akhirnya masyarakat yang masuk kelas PBI tetap bisa menikmati layanan. Kalaupun emang harus reaktivasi, and hopefully tidak terjadi ke masa depan gitu hal-hal kayak gini. Tapi sebelum kita selesai dari obrolan ini, mungkin ada yang kelewat belum disampaikan Mas Rian dan pengen di point out gitu di obrolan kali ini, Mas. Nggak ada sih, tapi mungkin kalau dari saya ya jangan sampai ada mismatch ya antara sesuatu yang sifatnya administratif dengan sesuatu yang sifatnya delivery atau pemberian layanan. Karena kalau administratif tuh mungkin kita ngelihatnya kayak tadi, kayak Mas Syarif bilang, 1 nama atau 100 nama atau 1.000 angka di statistik. Tapi itu kalau kita lihat pasien-pasien tuh teriak semua loh.
Dan mereka ini kan sudah lama ya bergantung dengan subsidi. Nah, itu juga mungkin suara mereka yang membutuhkan layanan ini juga harus dipertimbangkan gitu. Jangan cuman sampai end up jadi another name atau another numbers in the statistical report gitu. Oke. Ya, hopefully ini semuanya selesai. Dan Mas Rian, thank you so much waktunya buat ngobrol kali ini, Mas. Thank you Mas Arif. It's such an honor buat ngobrol sama Mas Rian. Sukses Thank you. terus buat teman-teman FKKMK UGM. And it's Thank a you. wrap for this episode, Sobat Isi ID. Semoga bisa ngasih gambaran gitu ya, what happened to the situations gitu beberapa hari yang lalu. Dan jangan lupa buat follow sosial media kami @conversationidn di seluruh platform. Kemudian di Instagram, TikTok, X, dan juga Facebook. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode, Sobat Isi ID. Have a nice day and wassalamualaikum. Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.